Halo guys. Pakai pensil apa, Bang? Oke, hari ini aku nyobain 5 brand pensil dari yang termurah sampai yang termahal. Aku coba cari di Shopee dan paket. Aku udah beli pensil dari 5 brand paling terkenal di kalangan tukang gambar. Masing-masing aku beli 3 pensil, karena kalau satu set mahal. Toh juga biasanya aku kalau pakai pensil cuman 2 atau 3 aja itu udah cukup guys. BTW aku nggak disponsorin dari brand-brand ini, jadi aku bakal review sejujur-jujurnya. Tapi lain kali kalau mau sponsorin, boleh. Oke, yang pertama ada Meris. Harganya 2-3 ribuan. Aku beli yang 3B, 5B, sama 8B. Terus ada Faber-Castell, harganya 6 ribuan. Aku beli yang 3B, 5B, sama 7B. Terus dari Staedtler, harganya 8 ribuan. Aku beli yang 3B, 5B, sama 7B. Terus ada Lyra, agak mahalan dikit. Harganya 14.000 sampai 15 ribuan. Aku beli yang 3B, 6B, 8B. Dan yang terakhir, Derwent. Derwent apa Derwent? Harganya 21.000 satunya. Aku beli 3B, 5B, sama 7B. Tahu kan kenapa aku cuma beli 3? Oke, sebelum lanjut, pensil-pensil ini harus melewati beberapa pengujian kelayakan pensil bagi tukang gambar, disingkat PKP BTG. Ngasal doang sih ini. Pengujian ini dibagi jadi 2 tahap, ada uji fisik dan uji kenyamanan. Udah kayak motor. Uji fisik, uji rautan pensil. Hasilnya semuanya aman dari rautan pensil, nggak ada yang rusak atau patah. Yang kedua, uji tekanan tangan. Hasilnya, Meris paling rapuh, Lyra paling kuat dari yang lain. Menarik nih. Yang ketiga, uji jatuh. Hasilnya ternyata Derwent sama Faber-Castell yang paling kuat, Meris paling rapuh, kayak hatiku. Terakhir uji patah. Nggak usah deng, sayang duitnya. Oke, sekarang lanjut ke pengujian kenyamanan. Aku bakal pakai buat bikin 5 gambar yang sama di kertas yang beda. Kertasnya kecil aja. Aku pakai foto referensi yang sama, terus aku bakal gambar pakai range pensil yang sama juga, antara 3B sampai 8B. Oke, langsung aja kita mulai menggambar 5 foto yang sama pakai 5 pensil yang beda. Lanjut. Oke, kita mulai dari yang paling murah, Meris. Di harga 3 ribuan. Aku baru pertama kali pakai brand Meris ini. Kesan pertama sih lumayan enak ya, di harga 3 ribuan. Arsirannya hitam, lumayan pekat, di blend juga enak, bisa ngerata, bisa halus. Cuman emang nggak terlalu bisa ngeblend sih arsirannya, harus agak ditekan gitu. Tapi aku suka yang kayak gini, karena nggak terlalu bleber gitu. Bleber tuh apa ya? Pokoknya kalau digosok dikit, arsirannya itu nggak terlalu nyebar blendingnya. Kan ada ya kayak pensil charcoal itu kalau digosok dikit aja udah ngeblend kemana-mana. Tapi Meris ini yang agak susah nyebar. Justru yang kayak gini lebih enak karena lebih bisa dikontrol blendingnya. Terus kalau karakter arsirannya ini tuh kasar, terus agak keset-keset gimana gitu. Arsirannya itu kayak lengket, nempel di kertas. Ya semua pensil arsirannya nempel sih. Gimana yang ngejelasinnya? Kamu kalau nyobain langsung pasti ngerasain sendiri. Mungkin itu ya alasannya kenapa di blend nggak langsung rata. Tapi dihapus tetap bisa sih, tetap bisa bersih, nggak ninggalin jejak. Overall ini pensil enak dipakai, surprisingly ya, dengan harga 3 ribuan. Kayaknya mulai sekarang aku bisa pakai Meris ini buat ganti-ganti. Dan kayak gini penampakannya pakai pensil Meris. Kalau mau beli, link produknya ada di sini. Lanjut.
Sekarang naik dikit di harga 6 ribuan, Faber-Castell. Ini tuh pensil favoritku guys, yang sering aku pakai dulu pas awal-awal belajar gambar. Cukup lama aku pakainya, sebelum akhirnya aku pindah brand sebelah. Tapi aku sekarang juga masih sering pakai sih, buat sketsa-sketsa atau nulis-nulis gitu. Aku suka pakai Faber-Castell karena arsirannya itu soft banget. Karakter arsirannya itu tipis, soft, terus warna arsirannya itu kayak lebih kecoklatan gitu, nggak hitam-hitam banget, tapi tetap bisa pekat hasilnya. Mungkin itu ya alasannya Faber-Castell ini jadi pensil favorit buat semua orang, nggak cuman seniman aja, karena karakter arsirannya yang khas banget. Terus nyaman juga dipakai gambar. Mungkin karena bahan lead pensilnya yang keras kali ya, yang bikin arsirannya jadi soft dan nggak bisa pekat. Jadi kalau bahan lead pensilnya itu keras, dia tuh susah kegores di kertas, makanya nggak bisa pekat. Dan sebaliknya, nah Faber-Castell ini lead pensilnya itu keras, makanya arsirannya bisa tipis. Tapi justru yang lead pensilnya keras ini malah nggak gampang patah, beda sama yang empuk. Terus kalau blendingannya ini mirip-mirip Paris, nggak langsung ngeblend gitu, harus lebih ditekan gosoknya. Tapi again, justru yang kayak gini yang enak, lebih bisa dikontrol. Menurutku Faber-Castell ini cocok buat art style yang tipis-tipis minimalis, kayak art styleku yang dulu. Dan kayak gini penampakannya pakai pensil Faber-Castell. Kalau mau beli, link produknya ada di sini. Lanjut. Sekarang kita ke Staedtler di harga 6-8 ribuan juga. Ini pensil favoritku juga selain Faber-Castell. Tapi sekarang aku lebih sering pakai Staedtler sih. Kalau kamu lihat di konten-kontenku pasti sering lihat pensil ini. Alasannya kenapa aku sering pakai Staedtler sekarang? Karena tuntutan. Nggak, jadi dulu itu aku pakai Faber-Castell karena aku dulu suka gambar yang tipis-tipis. Terus semakin kesini karakter gambarku tuh berubah. Nah pas nyobain Staedtler ini ternyata hasilnya cocok sama aku. Hasil gambarnya itu bisa hitam pekat gitu, kontrasnya itu kerasa banget. Terus dijadiin konten juga lebih bagus dilihatnya karena jelas gambarnya. Terus buat commission juga bagus karena hasilnya lebih pekat. Nah dari situ aku sering pakai Staedtler ini sampai sekarang. Selain tebel, arsirannya ini juga gampang di blend, malah terlalu gampang menurutku. Digosok dikit aja itu udah ngeblend banget. Kalau nggak bisa ngekontrol blendingannya itu bisa nyebar kemana-mana. Bahasanya melebar itu tadi. Nah tapi karena arsirannya pekat, artinya lead pensilnya ini empuk guys. Jadi pensilnya Staedtler itu gampang patah kalau nggak hati-hati. Menurutku Staedtler cocok buat yang suka gambar yang kontras, yang tebel gitu. Buat gambar yang detail-detail juga enak. Dan kayak gini penampakannya pakai pensil Staedtler. Kalau mau beli, link produknya ada di sini. Lanjut. Oke, sekarang lira di harga 14-15 ribuan. Ini pertama kalinya aku pakai lira dan kesan pertamanya itu kok gini ya? Maaf ini lira, tapi jujur aja dipakai gambar kurang enak. Nggak tahu kenapa, pensilnya ini dipakai arsir itu susah tebelnya. Udah aku tekan-tekan, bahkan pakai yang 8B pun nggak bisa tebel. 8B rasanya kayak 2B. Ini tuh ngingetin aku sama kontenku yang dulu guys, menggambar pakai pensil tukang, sama konten menggambar pakai pensil inul. Pensilnya itu susah banget pekat, di blend juga susah banget, sampai nyiksa mood. Tapi pikir-pikir dulu ngapain ya bikin konten itu? Sebenarnya nggak sejelek itu sih pensilnya lira ini, masih bagus kok pensilnya. Masih bisa diarsir dengan jelas, di blend juga masih bisa rata, masih bisa dipakai gambar lah. Ya meskipun agak maksa dikit sih. Cuman ya kalau dibanding brand-brand lain di video ini, kok ya jauh gitu. Padahal harganya juga lumayan. Tapi ya positive thinking aja sih, mungkin emang kayak gini karakter pensilnya lira. Emang nggak pekat-pekat banget, makanya mau ditekan kayak gimana pun, tetap nggak bisa tajam warnanya. Mungkin ya, nggak tahu juga sih. Dan kayak gini penampakannya pakai pensil lira. Kalau mau beli, link produknya ada di sini. Lanjut. Terakhir pensil yang paling tinggi harganya.
Derwent di harga 21.000. Beli batagor dapat 2 mangkok. Kesan pertama pakai pensil Derwent ternyata enak guys. Jujur enak, arsirnya tebel, dipakai arsir itu pensilnya keset kayak Meris tadi, tapi justru itu yang bikin enak buat gambar detail kecil-kecil. Bisa tenang gitu, nggak licin. Terus di blend juga enak, digosok dikit aja udah bisa rata arsirannya. Karakter pensilnya ini mirip-mirip Staedtler, arsirannya pekat dan padat, tapi masih lebih pekat Staedtler sih. Overall bagus kok pensil Derwent ini, tapi harganya yang nggak bagus. 21.000 buat aku yang kere itu mahal bro, belum dikali 3, berapa tuh? Wah mahal. Tapi Derwent memang terkenal mahal guys. Aku pernah lihat pensil extendernya aja yang buat nyambung pensil pendek itu harganya 200 ribuan. Tapi beneran ada harga, ada kualitas. Karena dilihat dari PKP BTG tadi, pensil Derwent ini yang paling tahan guys. Dia yang paling gak gampang patah di antara 5 brand ini tadi. Jadi udah aman, ada harga, ada kualitas. Dan kayak gini penampakannya pakai Derwent. Kalau mau beli, link produknya ada di sini. Oke, semuanya udah selesai, kita masukin tier list. Yang pertama Staedtler, ini aku masukin ke favorit Maharakhida karena sering aku pakai sampai sekarang. Terus dia tebel arsirannya, kontrasnya itu jelas, enaklah dipakai buat kebutuhan gambar atau ngonten. Terus Faber-Castell, ini juga masuk ke favorit Maharakhida. Aku udah pakai lama ini dan aku ngerasa enak dipakai arsir. Dia karakter pensilnya soft, buat sketsa simple, doodling tipis-tipis, dan gak gampang patah, jadi nilai plus. Meris masuk ke nyaman dan worth it. Cuman seharga bayar parkir motor loh, tapi udah dapat pensil yang nyaman dipakai. Terus arsirnya juga tebel, di blend juga enak. Worth it lah pokoknya. Terus Derwent, aku masukin ke nyaman dan worth it. Sebenarnya kurang worth it sih karena mahal, tapi enak kok dipakai gambar. Hasilnya juga bagus, dan yang pasti ada harga, ada kualitas. Buat yang nggak masalah ngeluarin duit berapapun alias sugih, pensil ini worth it. Yang terakhir Lyra, aku masukin di bisa dipakai gambar. Meskipun menurutku kurang enak dipakai gambar, plus harganya juga lumayan, tapi not bad loh. Hasilnya lumayan bagus juga, bisa dijadiin opsi gonta-ganti pensil. Oke, akhirnya kelar juga challenge nyiksa mood berkedok review pensil. Menggambar 5 gambar yang sama tidak semudah membalikkan telapak tangan gajah. Tapi nggak apa-apa, hitung-hitung ngelatih ketahanan mood, ketahanan punggung, tapi yang pasti ngelatih kekonsistenan gambarku pakai brand pensil yang beda-beda. Ya, hasilnya juga beda-beda sih. Nah, pastinya reviewku ini subjektif ya guys ya. Kebanyakan reviewku berdasarkan kesan pertama aku pakai. Jadi pastinya aku belum terbiasa sama brand-brand yang belum pernah aku pakai sebelumnya. Yang jelas semua brand itu bagus kok. Mereka punya karakter pensilnya sendiri-sendiri. Tinggal sesuaiin aja sama mana yang nyaman kita pakai. Tiap orang pastinya beda-beda. Yang aku pakai belum tentu nyaman kamu pakai. Belum tentu juga hasilnya bisa sama. Yang menentukan hasilnya itu bukan merek, tapi skill. Oke guys, makasih udah nonton video ini. Klik like kalau suka, dan ojo lali subscribe.